Kenapa handphone letaknya di saku? Ternyata ada namanya alam bawah sadar yang mengunci. Hal-hal ini bagaimana cara merubahnya? Yaitu ini adalah kebiasaan yang sudah terpatri oleh kita dari bertahun-tahun lamanya sampai ke alam bawah sadar kita. Hal ini tanpa kita sadar dan tanpa harus kita pikirkan, otomatis kita letak di saku. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin handphonenya letak di tas, tapi bisa kita bilang kita terpatri handphone itu letaknya ada di saku. Kenapa? Yang pertama, karena dia dekat, mudah, ringkas bawanya. Tapi kan ini adalah kebiasaan. Nah, ini juga yang sudah saya rasakan. Sampai hari ini saya melaksanakan kebiasaan-kebiasaan orang sukses, yaitu simpelnya dan mudahnya bangun pagi. Kebiasaan ini saya udah buat selama hampir 1 bulan. Awalnya mungkin bangunnya jam 10, jam 11. Tapi hari ini alhamdulillah udah bisa di titik yang bangun di jam 6 pagi. Saat saya bangun jam 10 dulunya, saya merasa bangun pagi itu udah hal yang baik, hal yang bagus. Tapi sekarang saat sudah biasa melakukan itu, ya biasa aja. Akan menjadi hal baik atau buruk, tapi ya saya biasa aja. Ini adalah sebuah proses yang mana merubah kebiasaan buruk ke arah kebiasaan baik. Dalam proses merubah kebiasaan buruk, kebiasaan baik, perlu kita sadari dulu. Misalnya gini, awalnya saya untuk membangun pagi itu hidupin alarm. Itu kan hal-hal yang kita sadari ya. Setelah saya hidupkan alarm, bangun pagi saya jam 6 dengan bantuan alarm. Tapi coba kalian 2 minggu aja. Kalian bangun pagi, hidupin alarm jam 6. Setelah 2 minggu kalian matikan alarmnya. Kalian bangun sendiri. Coba tes kalau nggak percaya. Itu yang udah saya rasakan. Kenapa bisa begitu? Ternyata ada namanya alam bawah sadar yang mengunci hal-hal yang sudah kita lakukan secara biasa ya. Hal-hal ini bagaimana cara merubahnya? Yaitu dengan melakukan hal yang kita sadari dulu. Pertama kita harus sadari dulu. Ini caranya. Kalian list dulu hal-hal yang mungkin apa yang sudah kalian biasakan hari ini. Kalian list dulu. Kalian list baik dan buruknya. List semuanya. Habis itu kalian kasih nilai. Kalau yang bagus itu positif, kalau yang tidak bagus itu negatif. Setelah itu kalian lihat skor kalian mana, banyak positif atau banyak negatif tentang waktu dulu. Nah, setelah itu apa yang mau kalian kejar? Setelah kalian list hal-hal ini, inilah yang akan kalian buat. Nah, di situ nikmati prosesnya. Balik mungkin ke video-video sebelumnya saya bilang nikmatin prosesnya. Misalnya bangun pagi jam 6 itu berat, susah, ya udah nikmatin aja begitu prosesnya. Tapi lama-kelamaan itu akan jadi hal yang ya biasa aja. Proses ini disebut point and calling. Adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk mengurangi kesalahan. Jadi hal ini dibuat dan diterapkan salah satunya ada di Tokyo, itu di kereta api. Di sana disebutnya kartu skor untuk kebiasaan. Sewaktu operator menjalankan kereta, mereka memiliki ritual untuk menunjukkan ke objek-objek yang berbeda dan menyerukan perintah. Ketika kereta mendekati sinyal, operator menunjukkan ke sinyal itu dan berkata sinyal hijau. Nah, hal ini maksudnya setiap staf itu sebelum jalannya kereta itu ngecek dulu. Setelah oke, sinyal itu dan staf itu akan konfirmasi bagus gitu. Yang ini bagus, yang ini bagus. Setelah itu nanti operator akan menyalakan lampunya hijau. Impact-nya menunjukkan dan mengumumkan mengurangi kesalahan sampai 85% dan memangkas kecelakaan sebesar 30%. Jadi di New York pun mengikuti kebiasaan ini dan efektif dalam kurun waktu selama 2 tahun. Peristiwa yang mengkooperasikan yang salah berkurang dari 57%. Apa yang diambil? Menunjukkan dan mengumumkan itu adalah sebuah proses barrier. Sebelum kita melaksanakan sebuah hal, cek dulu, udah oke atau belum. Kalau oke kita lanjut, kalau enggak kita perbaiki. Menunjukkan dan mengumumkan itu membuat kita jauh lebih selektif lah. Sama dengan halnya gini, kita mau berangkat, mau berangkat kemana gitu. Misalnya sama keluarga. Sebelum kita berangkat itu, coba biasakan, karena kita pelupa, kita cek dulu. Sebelum berangkat, ini udah dibawa. Misalnya sudah di mobil ya, misalnya handphone sudah dibawa, dompet sudah dibawa, suaminya dibawa gitu kan. Itu contoh aja. Nah, hal-hal ini sebenarnya membuat kebiasaan-kebiasaan tadi tanpa kita sadari supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan gitu. Nah, jadi ini lama-kelamaan akan terpatri di otak kita menjadi kebiasaan yang baik gitu. Yang awalnya kita sadari sampai ke jenjangnya tidak disadari gitu. Nah, alhamdulillah bersyukurlah hari ini saat mungkin menurut kita biasa aja, tapi menurut sebagian orang itu kebiasaan yang baik.
bagi orang-orang yang ingin merubah kebiasaan buruk kebiasaan baik, itulah salah satu prosesnya. Yang pertama, kita list dulu kebiasaan kita apa hari ini, apa kebiasaannya yang mau kita buat. Setelah dari itu, menunjukkan dan mengumumkan apa yang sudah kita buat, supaya mengingatkan kembali kita sampai bagaimana titiknya alam bawah sadar kita mengingat sendiri. Oh, ternyata tanpa kita memikirkan antara A dan B lagi, kita sudah memilih B. Nah, itu salah satu hal yang sudah saya rasakan hari ini. Setelah saya mengikuti kebiasaan-kebiasaan ini, banyak hal yang sebenarnya kalau saya bilang saat saya sudah melakukan kebiasaan ini, ternyata membantu otak. Dan saat kita sudah melakukan kebiasaan ini, nantinya sama seperti halnya seorang dokter yang mungkin baru lihat seseorang tanpa dulu mengenalnya, tapi dia melihat luarnya aja. Dia udah tahu, oh ini sakit ini nih. Misalnya matanya hitam, oh dia kurang tidur nih. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kebiasaannya udah bisa melihat hal seperti itu. Mungkin itu salah satu halnya yang bisa saya ambil pelajarannya dan saya share ke kawan-kawan di sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan saling memajukan untuk sesama. Oke, itu aja dari saya. See you next video.